告辞了。Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film long web series yang berjudul Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Pada episode sebelumnya, Lord Qin Chen telah mengalahkan para cecunguk yaitu Tuan Muda Feng dan kakaknya yaitu Shuang. Mereka pun pergi dan ingin mencari bantuan untuk membalaskan kekalahannya. Beberapa waktu kemudian, Shuang pergi ke kediaman sekte pedang iblis untuk mencari bantuan kepada Tuan Han Fai. Pengawal di sana tahu kalau yang datang adalah Shuang dan ia pun langsung membawa masuk ke Shuang untuk menemui Tuan Han Fai. Sesampainya di sana, ia pun memberi hormat kepada Tuan Han Fai. Tuan Han Fai pun tahu kalau Shuang adalah murid tertua lembah pedang dan ia meminta Shuang untuk jangan memberi hormat kepadanya. Di saat Shuang berdiri, Shuang pun sangat ketakutan di saat ia menatap Qin Cheng, praktisi muda dari dinasti Tian Luo. Lalu Tuan Han Fai tahu kalau kedatangan Shuang ingin meminta bantuan kepadanya. Dan ia ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi kepadanya. Shuang pun yang sok keras itu menangis dan merengek dan meminta bantuan kepadanya. Setelah menceritakan semuanya, Qin Cheng tahu kalau Shuang adalah praktisi martial king tingkat 7 tahap awal. Tapi kenapa orang yang menyerangnya sebenarnya mengalahkannya dengan satu kali gerakan saja? Dan ia sangat penasaran dengan Lord Qin Chen. Di sana Tuan Han Fai tahu jika Qin Chen bertindak tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Dan ia ingin mencari tahu siapa yang dengan mudah mengalahkan praktisi Rana Martial King tingkat 7. Lalu di sana praktisi muda yaitu Hu Jianghua bertanya kepada Tuan Han, siapa yang orang yang ada di sampingnya sehingga membuat Tuan Han begitu segan kepadanya. Tuan Han pun memperkenalkannya, dan ia adalah Qin Chen yang berasal dari keluarga Du dari dinasti Tian Luo, juga salah satu dari 10 pahlawan Tian Luo. Mereka semua pun terkejut mendengarnya. Tuan muda Hu Jinghua tahu ternyata Qin Chen adalah peringkat ke-7 di antara 10 pahlawan Tian Luo. Dan nama besarnya juga sudah diketahui banyak orang. Namun ia mengatakan kalau Tuan Han sangat melebih-lebihkan Qin Chen. Qin Chen pun sedikit marah kepadanya karena Tuan muda Hu tidak terima. Lalu Qin Chen menantang para praktisi di sana jika mereka tidak puas dengannya. Ia meminta semuanya untuk menyerang dirinya bersama-sama dan ia juga mengatakan kalau para praktisi di sana hanyalah sampah yang tidak mungkin bersaing dengannya mendapatkan warisan pedang iblis. Seketika, Hu Jiang pun sangat marah dan ingin melihat kesombongan Qin Chen. Qin Chen pun dengan sombongnya mengatakan bahkan mereka bertiga tidak satu pun bisa menahan satu kali serangannya. Mereka bertiga pun sangat marah dan akan menyerang bersama-sama ke arah Qin Chen. Namun Tuan muda Hu dengan sombongnya kalau ia cukup sendiri yang akan mengalahkan Qin Chen. Ia pun langsung mengeluarkan teknik pedangnya dan mencoba menyerang ke arah Qin Chen. Akan tetapi Qin Chen dengan begitu mudah menangkis serangannya. Ia pun mengcounternya dan membuat Tuan muda Hu terluka dan terjatuh tak berdaya terkena serangannya. Qin Chen juga mengatakan kalau Tuan muda Hu sangat lemah. Dua praktisi yang lainnya pun sangat marah dan mencoba menyerangnya kembali. Namun lagi dan lagi, Qin Chen dengan begitu mudah menghalau mereka semua dan mengalahkannya. Tak lama kemudian, 3 praktisi tersebut pun memilih mundur dan pergi dari tempat tersebut. Tuan Han tahu kalau mereka bertiga hanya mempermalukan diri sendiri di saat bertarung dengan Qin Chen. Lalu Tuan Han juga akan menangani semuanya untuk Shuang karena ia tidak mau merepotkan Qin Chen. Shuang pun sangat senang dan berterima kasih kepadanya. Di sisi lain, Nona Xiansu masih berkultivasi. Ia juga berhasil menerobos ke tahap Martial King tahap menengah. Qin Chen menjelaskan kepadanya kalau warisan pedang iblis kali ini mungkin akan mendapatkan kesempatan besar.
Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got it.